Halo semuanya, selamat datang di podcast tim PPTIK. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari siapa Bu? Boleh perkenalkan diri sebagai apa di PPTIK ini? Iya. Halo semuanya, saya Dewi Tresnawati. Di PPTIK ini saya sebagai salah satu researcher. Sekarang itu kebetulan saya sedang meneliti di bidang smart education. Kalau boleh tahu nih Bu, smart education itu apa sih Bu? Jadi di sini itu kami itu membuat sebuah platform pendidikan dengan menggunakan LMS tentunya, di mana di situ ada yang terlibat tuh ada 3 orang, saya, ada Kanina Lestari sama Kak Zakia. Itu tuh masing-masing akan mengkaji sebuah bidang yang nantinya menjadikan platform smart learning ini menjadi satu kesatuan yang besar gitu. Nah, menurut Ibu sendiri smart education itu di masa sekarang penting atau enggak sih Bu, dan kenapa tuh? Oke. Jadi kan kalau sekarang itu sebetulnya beranjaknya dari kemarin masa pandemi ya. Masa pandemi di mana pembelajaran harus dilaksanakan jarak jauh, pakai teknologi. Nah, jadi belum semuanya siap dan semuanya keteteran gitu ya. Nah, bantuan teknologi itu sangat amat membantu terhadap proses pembelajaran. Nah, itu berdasarkan itu tuh jadi jangan ditinggalkan begitu sekarang pas pandemi, jadi nggak ada lagi nih penggunaan teknologi. Justru itu harus dapat jadi membantu bagi pengajar, mau itu guru ataupun dosen dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini tuh kalau yang saya sedang kaji sekarang mengenai learning engagement. Jadi bagaimana keterlibatan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Karena kan kalau pembelajaran secara langsung itu bisa terlihat ya, mana yang tertarik, mana yang paham dan lain sebagainya. Tapi kan kalau melalui platform itu tidak bisa langsung terlihat. Nah, penggunaan platform sendiri ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran menjadi masif. Jadi kalau misalnya sekarang kan kelas-kelas nih, kelas-kelasnya banyak gitu. Jadinya kan harus mengatur waktu si guru tuh atau dosen tuh di kelas A, B, C dan seterusnya. Nah, kalau dengan itu kan bisa sekaligus jadi menggunakan platform tersebut. Nah, pembelajarannya juga dilakukan secara mandiri. Jadi guru atau dosen itu cukup menyampaikan materi itu melalui video ya, karena kalau tanpa melihat wajah pengajarnya biasanya siswa atau mahasiswa itu kan cuek ya. Kalau ada videonya kan terlihat jadi terasa diajari langsung ya, lebih aktif. Nah, gitu. Nah, di situ belajar melalui video itu kalau yang selama ini ada menggunakan LMS yang ada itu gurunya nggak tahu tuh mereka itu nonton atau enggak gitu ya, diperhatikan atau enggak. Nah, di smart education ini siswa itu dapat terpantau mana yang memang betul-betul mereka memperhatikan, menonton. Pada saat menonton mereka dengan ekspresi entah itu bingung, paham, senang dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian nantinya itu akan memberikan rekomendasi terhadap si guru itu bahwa mana nih yang siswi yang belum paham, yang sudah paham gitu. Itu rekomendasi buat guru. Nah, kedepannya karena ini kan smart education betul. jadi udah gurunya tinggal menerima hasil karena nanti yang bekerja adalah AI di situ. Jadi yang memberikan ini belum paham di sebelah sini, nanti dia akan memberikan rekomendasi kamu belajarnya di bagian ini kayaknya belum paham karena terlihat dari ekspresinya. Jadi itulah yang sekarang sedang kami coba buat dan kami coba kembangkan. Mengenai learning engagement yang tadi kan pasti menghubungkan dengan AI, dengan teknologi segala macam. Nah, boleh tahu gak sih Bu cara kerja dari smart education learning engagement tadi? Jadi alurnya
siswa atau pelajar itu masuk ke LMS itu dideteksi dulu betul tidak gitu, dia betul tidak dia yang login dengan face recognition. Begitu sudah masuk, kemudian dia akan bekerja lah ya di LMS itu, entah itu mau belajar di pelajaran, mau mengerjakan tugas atau mau mengerjakan tes ya, karena pembelajaran itu bisa dikatakan dimengerti kalau sudah diujikan ya. Nah, kalau diujikan mengerti. Nah, pada saat melakukan hal tersebut itu semua aktivitasnya itu akan terekam. Jadi akan terekam semua pekerjaannya, dan di situ terlihatlah engagement-nya. Jadi mana siswa yang memang bisa menyelesaikan sesuai waktu, atau dia menyelesaikannya nanti kan ada timestamp-nya ya di situ. Nah, nanti itu siswa yang belum mengerjakan, yang menunda-nunda dan sebagainya juga itu dapat warning dari sistem AI-nya tadi gitu. Jadi tidak hanya mendeteksi ekspresi tadi itu salah satu di antaranya, yang lainnya juga sama. Jadi kalau alertnya berupa teks gitu ya, kalau sekarang memang sudah ada beberapa. Nah, ini kita akan mengintegrasikan semuanya, jadi supaya pembelajaran itu berhasil ya, karena learning engagement itu sudah ya disepakati semua. Keterlibatan yang tinggi itulah kunci dari keberhasilan sebuah pembelajaran. Jadi bagaimana supaya siswa tersebut tetap engage, tetap terlibat di dalam pembelajaran tadi, dan tidak hanya terlibat tapi dia juga harus bisa memahaminya ya, supaya si kesuksesan belajar itu bisa tercapai. Jadi teknologi ini tuh diharapkan dapat membantu, bukan menggantikan guru atau dosen, tapi membantu pekerjaan guru dan dosen yang tidak hanya sekedar mengajar atau memberikan ilmu saja, karena banyak pekerjaan yang lainnya harus diselesaikan. Nah, kalau misalnya dari e-learning ini sendiri kan, misalnya nih Bu, ada trouble khusus dari aplikasinya atau websitenya itu sendiri, apakah ada keamanannya khusus atau gimana? Iya, tentu saja, karena sisi keamanan itu kan yang utama harus diperhatikan. Apalagi ini melibatkan banyak orang, ya banyak siswa dengan segala informasi detailnya, itu tentu saja yang harus dijadi perhatian masalah keamanan siswa. Nah, kalau e-learning ini sendiri sekarang sudah sesuai rencana atau belum sih Bu? Pertahapannya ya. Jadi alhamdulillah LMS sendiri sudah digunakan. Sekarang sedang pemasangan face recognition sama expression detection. Kemudian ada virtual programming sudah terintegrasi. Kemudian ada Highland. Kalau Highland itu tidak terintegrasi secara langsung, tapi dia karena itu hybrid, jadi dilaksanakannya itu menggunakan LMS tapi juga dilakukan. Nah, itu masih di luar, dan nantinya akan terintegrasi juga dengan LMS. Jadi e-learning ini sangat mempermudah cara kerja dari guru dan siswa ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, menurut Ibu sendiri perkembangan smart education dari e-learning dari zaman ke zaman itu bagaimana sih Bu? Signifikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu orang belum mengenal apa itu LMS, semakin kesini orang banyak mengenal mengenai learning management system. Nah, sudah banyak memanfaatkan, hanya belum teroptimalkan karena biasanya LMS itu hanya digunakan untuk menyiapkan materi, menyiapkan tugas gitu. Sedangkan ujian sendiri masih banyak yang belum menggunakannya, karena itu tadi tidak bisa mendeteksi secara langsung apakah orang itu yang mengerjakan dan lain sebagainya gitu. Seiring dengan waktu tentu saja ini akan sangat berkembang ya. Sekarang saja sudah banyak lah ya yang menggunakannya banyak, kemudian fitur-fitur yang
melengkapinya juga sudah semakin banyak, dan kedepannya insya Allah dengan apalagi dengan teknologi AI akan semakin menjadikan alat yang sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya untuk guru atau dosen, tapi juga untuk belajar untuk siswa atau mahasiswa. Kalau misalnya boleh tahu nih Bu, dari aplikasi atau website e-learning tadi ada gak sih keunggulan khusus yang Ibu dan teman-teman Ibu menciptakan ini? Oke, keunggulannya itu tadi ya, yang kalau yang sekarang itu belum banyak kan. Kalau dia belum ada, takutnya udah ada ya. Tapi dengan menggunakan tadi begitu Jim sudah menggunakan face recognition, kemudian ada emotion detection, ada learning analytics di situ yang bisa memberikan rekomendasi. Kalau mungkin buat saat ini karena AI belum terpasang, jadi rekomendasi buat dosen ataupun guru untuk menindaklanjuti siswa yang memang bermasalah ataupun siswa yang memang justru punya kemampuan lebih gitu. Jadi supaya dia tidak jalan di tempat ya. Nah kemudian itu jadi ada pengukuran engagementnya, terus ada nantinya ada intelligent agent tadi yang akan menjadi asisten pribadinya setiap siswa itu. Kemudian ada virtual programming lab itu lab untuk kelas pemrograman yang tidak harus ditanggung satu-satu soal asisten. Jadi terbaris kodenya udah bisa langsung dideteksi. Sekarang masih human oleh manusia, tapi nantinya oleh AI juga. Jadi kalau ada kesalahan itu akan diketahui. Kemudian tadi ada high lab atau hybrid lab yang bisa jadi seperti metaverse, ada di physically-nya ada gitu, kemudian di cloud-nya juga ada. Kemudian nanti juga output-nya itu tidak hanya kognitif yang dihasilkan dari alam mesinnya, tapi dari afektifnya siswa juga nanti akan muncul secara report-nya. Jadi begitu selesai pembelajaran, kalau kuliah tuh misalkan S1 8 semester ya, begitu kalau tuh nggak hanya transkrip nilai, tapi ada raport afektifnya juga. Jadi langsung terdeteksi di situ ya Bu. Betul. Jadi mana yang punya disiplin yang cukup tinggi, tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi sulit banget ya tahapannya, ada harus memasang AI, memasang intelligent agent. Nah, boleh tahu gak sih tahapan awal Ibu saat membuat aplikasi ini atau website ini bagaimana? Waktu awal tuh kita beranjak dari pengalaman proses belajar mengajar. Tidak hanya, kebetulan kami tiga-tiganya tuh mengajar ya, dosen ya. Dari pengalaman kami, pengalaman teman-teman di lapangan, guru-guru, pokoknya dari situ. Dan bagaimana mencari sebuah solusi untuk dapat membantu proses belajar mengajar supaya tujuan negara itu untuk mencerdaskan semua anak bangsa itu tercapai. Jadi akan lebih mempermudah lagi ya Bu. Insya Allah. Untuk yang terakhir nih Bu, harapan Ibu tentang smart education atau e-learning itu kedepannya mau bagaimana? Semoga nantinya ini dapat dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan pendidikan tinggi, tapi di semua level pendidikan. Karena ini tentunya akan sangat membantu menciptakan sebuah proses pembelajaran yang nantinya bisa memberikan pendidikan yang merata dan kesuksesan untuk semua. Wow, ternyata seru banget ya Bu. Semoga apa yang Ibu ciptakan ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Amin. Ternyata seru banget ya kita ngobrol-ngobrol tentang smart education, terus tentang teknologi e-learning juga yang ternyata sekarang tuh sangat penting banget ya Bu di era sekarang tuh. Wow. Nah, jangan lupa untuk nonton selalu di podcast tim PPTIK ITB dan akan ada narasumber yang lebih menarik lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di YouTube PPTIK ITB. See you.